Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauji. Di sini saya akan menjelaskan sistem kebudayaan dalam komunikasi antar budaya. Sistem kebudayaan dalam komunikasi antar budaya ada 3. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, manusia. Yang ketiga, kebudayaan. Komunikasi dalam kebudayaan sebagai sistem. Yang pertama, kebudayaan harus memiliki objek. Kedua, kebudayaan terdiri dari atribut, kualitas, atau pemilik sistem dan objek. Ketiga, kebudayaan memiliki relasi internal di antara objek-objek. Keempat, kebudayaan memiliki lingkungan. Setiap individu ada di dalam masyarakat, dan setiap masyarakat memiliki kebudayaan. Kehidupan dan dinamika sebuah masyarakat serta kebudayaan ditentukan oleh komunikasi antara anggota masyarakat dan anggota kebudayaan. Hubungan antara sistem kebudayaan dengan situasi komunikasi antar budaya. Sistem ekonomi, sistem keluarga, sistem politik, sistem kontrol sosial, sistem pendidikan, sistem manajemen kesehatan, sistem agama. Sistem ekonomi, definisi aktivitas yang mengombinasikan pengolahan sumber daya alam, tenaga kerja, teknologi, produksi, dan distribusi barang, jasa yang dilakukan secara berulang dan teratur. Inferensi, jika ada perbedaan kebudayaan, maka berbeda pula aturan produksi, pertukaran, dan konsumsi. Contoh, ada kebudayaan yang lebih menekankan ekonomi bersifat kooperatif dalam pembagian kekayaan atau sosialis. Ada yang mengutamakan persaingan bebas atau kapitalis. Ada pula yang menekankan ekonomi keluarga atau individu. Sistem keluarga. Keluarga dibentuk oleh suatu lembaga perkawinan karena pria dan wanita mensosialisasikan hubungan seksual yang direstui oleh tatanan kebudayaan tertentu. Perilaku komunikasi dalam komunikasi antar budaya pun terbentuk dan dipengaruhi oleh sistem keluarga. Di ND, hanya Musa laki yang berhak berbicara tentang adat. Di Timur, hanya Usip yang berurusan dengan pernyataan umum. Hak untuk berkomunikasi, pengaturan media, dan isi pesan pun ditentukan pula oleh dua adat. Sistem politik. Setiap masyarakat mempunyai aturan untuk mengatur pemerintahan atau struktur sosial pada tingkat formal. Sistem politik dalam setiap kebudayaan berkaitan erat dengan stratifikasi sosial dan sistem sosial kemasyarakatan. Dalam setiap masyarakat telah ada aturan tentang siapa menguasai apa dan siapa menguasai siapa. Sistem kontrol. Kontrol sosial dapat dilakukan melalui sosialisasi, tekanan sosial, kekuatan sosial, dan faktor situasi terhadap individu. Terpenting dalam konteks komunikasi antar budaya adalah sistem kontrol sosial terencana dan tidak terencana sering berhubungan dengan orang-orang yang dikontrol yang berbeda latar belakang budayanya. Peranan kontrol sosial adalah untuk mengawasi diri sendiri agar dalam berkomunikasi tetap memperhatikan nilai yang disepakati bersama agar selalu bertindak dalam batas-batas budaya tertentu. Sistem manajemen kesehatan. Perhatian pada hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan alam. Tingkah laku dan penyakit mempengaruhi evolusi kebudayaan melalui proses umpan balik. Kebudayaan memperhatikan anggotanya jika menderita sakit, konsep perdukunan tentang ilmu hitam dan putih, sistem kesehatan, obat tradisional, dan lain-lain. Membantu untuk memahami dan memecahkan difusi dan inovasi. Penyuluhan kesehatan masyarakat dalam beragam etnik dan suku bangsa pada semua. Sistem pendidikan. Proses sosialisasi nilai, norma, dan perilaku dari suatu generasi ke generasi lain. Sistem pendidikan tradisional yang berlangsung di keluarga inti, terutama untuk mewariskan nilai-nilai kebudayaan. Proses sosialisasi nilai dan kelembagaannya berhadapan dengan nilai budaya lain karena masyarakat saling berinteraksi.
Sistem agama, proses sosialisasi nilai, dan kelembagaannya berhadapan dengan nilai budaya lain, karena masyarakat saling berinteraksi. Terpentingnya dalam komunikasi antar budaya adalah bagaimana setiap pemeluk agama menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama, sehingga memiliki sikap dan perilaku komunikasi sebagai orang beragama.